الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 26 halaman 26 dan perkataan azimah dan perkataan azimah secara bahasa artinya keinginan yang keras, dan yang dimaksud di sini adalah kesungguhan dan kesabaran terhadap perkara yang berat atas nafsu yang menyalahi bagi kehendaknya. Azimah, azmonnya kan cita-cita yang kuat, yaitu keinginan yang keras, dan yang dimaksud di sini, yang maksud hino adalah kesungguhan dan kesabaran terhadap perkara yang berat atas nafsu yang menyalahi bagi kehendaknya. Yang kata-kata azimah, yang kata-kata geplah daripada syair likud kasidah, ada kitabnya kan gekarang berbentuk bait syair. Hanya kitab tasawufnya. Jadi kitab tasawufnya karangan di berbentuk syair. Ilikut kana gekeun ba halaman 22. Peta gekeun wa tariqatun akhdhu bi ahwata kalwara wa azimatin karyadatin mutabattila. Karena wa azimatin yang azimahnya dengan geplah makna. Jadi kan tarikat gekeun. Bagaimana yang maksud dengan tarikat? Abono ilikut lam kana gah syariat. Tarikat mengamalkan dengan yang lebih ihtiyat. Makanya dikit akhdhu bi ahwata, mengamalkan ataupun mengambil yang lebih ihtiyat, yang lebih pasti, lagi wara yang kata boh, dan lagi azimah. Anggaplah di mana azimah? Kenyan yang dengan tarikat ini menurut syariat, perintah Allah, perintah wajib, ataupun larangan yang mesti kita tinggalkan. Cuman cara mengerjakannya bagaimana? Cok lagi yang pasti-pasti, yaitu dengan cara yang warak, yang tarikat gekun. Jalan cara beramalnya itu bagaimana? Yaitu dengan yang pasti-pasti, dengan yang warak, yang betul. Azimah dan seperti azimah. Apa itu azimah? Azimah kesungguhan hati. Maksud daripada hino azimah itu bersungguh-sungguh dan bersabar di atas melawan ataupun menyalahi nafsu, ataupun menyalahi daripada kehendak nafsu. Nyamban sehingga kenggucuk yang warang menjadi liket. Jadi makna daripada azimah hino yang ke secara bahasa keinginan yang keras, tapi yang maksud hino kesungguhan dan kesabaran terhadap perkara yang berat atas nafsu. Ada pun ibadatnya berat nafsu laganyaiji, tetap guyu menyalahi nafsu. Karena nafsu perlu bermangan-mangan, menyertai tentang baik dah bedah-bedahnya nafsu je. Dia lawan tu yang kenyang tarikatnya. Yang masuk dalam cara beramal. Menurut syariat, fikah syariat ada hukum-hukum kan? Hukum-hukum yang wajib, yang sunat, yang haram tak hindari, sunat juga tak kerjakan, wajib tak mesti tak pubut. Cuman bak cara pubut pakai bahan. Penuh dengan kesungguhan, dengan cara penuh dengan kesabaran. Yang tarikat masuk dalam kata-kata tarikat seperti melatih nafsu dan membebaninya dengan amal-amal yang dikehendaki oleh akhlak-akhlak yang dituntut. Pakiban cara tapubut, yaitu guyu latih nafsu getanyo, keinginan getanyo, nafsu getanyo, dan guyu beban, guyu berat nafsu getanyo dengan amal-amal, dengan amal-amal yang dikehendaki oleh akhlak-akhlak yang dituntut, akhlak-akhlak yang baik. Jadi tekan akhlak dan kitanya cara berbicara sagai perangui tak lemah bak manusia kenyan menteng. Contoh apa? Berjaga malam dalam rangka berbuat ibadat. Yang kenyang dibebani. Atai nafsu katanya menyebab bedah dari tengut payah. Tapi usahakan kahana sabile. Bertiga-ga bedah ile. Yang berarti tanya kata pebebani nafsu, kata peberat nafsu tu dengan getanyokoh keinginan nafsu. Sebab nafsunya menyuhana takoh keinginan lagi tak tabi.
lagi waktu subuh wajib takoh haji kan nya kan nafsu tanya berdengut tapi wajib kau haji untuk bedak jak sembahyang subuh walaupun malam hana tak takoh tiga untuk tahajud tapi punya subuh hanjit kalen hana tak biasa bak takoh kelebut ke pajan-pajan di nafsunya le baru bedak sabah naik kokoh subuh padahal wajib kau nyo lawan nyo akhlak yang baik ke karena je akhlak watakan akhlak baik terbayang sesama kita nyo manteng dengan Allah juga berakhlak yang baik. Akhlak yang baik dengan Allah salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar, puput segala perintah-perintah Allah, itu telah berakhlak yang baik dengan Allah. Tapi jauh larangan-larangan Allah. Baik tanya jika tentang akhlak, tentang budi pekerti, seolah-olah sopan bak berbicara, hana takkan kegop, hana tak dengki kegop. Tidak hanya demikian akhlak yang baik ini. Akhlaknya umum. Nak akhlak dengan manusia, bagaimana akhlak dengan manusia? Nak akhlak dengan Allah. Yang kejut penyungan manusia manteng god tu dengan Allah Taala hana god urungnya hana akhlak alam, hana akhlak dengan Allah. Akai cukup god, ibu haba god, sopan hana icok atagop, saling membantu. Itu mayang tan. Ini cukup bro manteng akhlak ni. Berartinya god akhlak. Itanya tu bayang. Asal kagot baik ibu haba, hana icok atagop, saling membantu, hana itu mayang hana gini. Hana puasa hana. Ini tentang kagot akhlak hana. Makanya waktu aku contoh hinoteh akhlak-akhlak yang terpuji. Yang akhlak tersebut bentuk koh nafsu katanya berjaga malam dalam rangka beribadah. Yang kenyan akhlak yang terpuji, yang kata boh. Yang kan akhlak dengan Allah yang hanadur raju menyutaih tak betul nafsu lagi pajan-pajan ilake ju. Pajan-pajan ilake dijaga ju kan. Takoh. Orang sering lapar berpuasa. Kahana sabi-sabi Senin Kamis lebih-lebihnya dalam bulan Rajab kahanale mupadi-padi urau kahanale urau mesti urau lagi malam bulan Rajab kan sunat kan disunatkan sunat berpuasa walaupun sehari saja olehnya lom lagi zuhud zuhud dingin terhadap urusan dunia hana terpengaruh kan hanjit kaya kan hanjit makmu tetapi hana memasalah wategopna hana masalah igaknya itu zuhud hana masalah api hana kumat tidak banyak berbicara itu juga masuk dalam akhlak yang baik beruzlah mengasingkan diri dari manusia baik tabayang butabah nanggro mantang tak aduk lang gunung gede langle kernya mantang mengasingkan diri ataupun uzlah itu adalah menyohana perle hana tajak hana perle pegah hana terpegah hana perle pubut hana tak pubut taduk tak ibadah karo tu perle ka diajak tajak itu juga salah satu daripada bentuk uzlah karena menyulam Minhajul Abidin oleh Imam Ghazali uzlah na tiga aja ada kala uzlahnya tabah nanggro leju tak ibadat lam beli Tuhan hana tawawo ada kala di tempat tu di tempat tu teman tubit bebe perle wate kegiatan keagamaan perle untuk mencari nafkah perle untuk membelanjakan perbelanjaan untuk rumah enan sagai tubit yang selebihnya duduk beruzlah menghindari manusia keramaian untuk munajah kepada Allah Ta'ala itu masuk dalam akhlak yang baik dengan Allah watai kaget apa gat akhlak yang baik dengan Allah dengan sendirinya dengan manusia juga akan get dan meninggalkan segala syahwat keinginan meninggalkan segala syahwat keinginan syahwat pi keinginan kalau pemakna lompat keinginan watai sah le nafsu katanya ada nafsu katanya na yang watai sah melanggar agama melanggar perintah Allah melanggar larangan-larangan Allah na yang watai sah hana melanggar nyo munyo tak tinggal seukuran yang melanggar manteng nyan kaget ila selapih teman tak tinggalkan lom ada yang berlebih-lebih nya kaget lom lagi model warak eliket orang yang dah pegah sekurung-kurung warak adil kanyo kan yang keyan orangnya warak salihin warak muttaqin tak hindari yang harum-harum ile nyan tingkatan pertama yang keadil ke kendai ubina yang harum mandum hanali tapubut walaupun naruh yang mukrau walaupun gede yang berlebih-lebihan mantangna tapi halal itu keadil ke tapi belum titel saleh munyo saleh yan baru yang mukruh hanali kepubut walaupun keruh tiga ke hanali yan syubhat-syubhat pi hanali munyo muttaqin yang halu mantang sedikit kan hanya boleh takkan yang syubhat tika hana tu sentuh itu gekeun warak muttaqin ang kejit tak berah warak pikan silapih model warak
Anggaji tetap lagi kitab tawakal kan tabah model, sabar kan tabah model, wara kan tabah model, zuhud kan tabah model. Itu sama mandum tapi sama. Sehingga seolah-olah kita dapatkan tingkatan rendah yang kakal gekeun wara, yang kakal gekeun tawakal, padahal tawakal sit. Lagi tawakal bak-bak rezeki dengan tawakal baik tapi hana minta rezeki tawakal sit. Karena hana mukumat bak yang diminta, mukumat bak cara pembahagian Allah Taala. Nah yang tingkat watulam citan diminta tawakal sit kalau lebih watulam. Itanya golom karena makam asbab. Nya kehino tingkatan itu berbeda-beda. Kah. Jadi contoh-contoh lom hino contoh akhlak yang baik lom yaitu meninggalkan segala syahwat, keinginan dan yang lainnya dan mudah-mudahan akhlak-akhlak yang baik yang lain dari apapun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Taala. Hanya adalah gekeun bunuh dengan azimah. Arti azimah hino yaitu kesungguhan tanyo dalam mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik dengan Allah. Akhlak yang baik dengan Allah, berjaga malam, berpuasa, berzuhud, beruzlah, meninggalkan syahwat. Kanyan akhlak yang baik dengan Allah nyokonyo masuk dalam contoh tarikat gekeun. Syariat, tarikat, hakikat. Nyo tengah tak pelajari tarikat. Nyokonyo yang maksud tarikat. Tarikat itu mengamalkan lagi cara yang geyu, tapi yang geyunya dengan jalan wara, dengan jalan mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik dengan penuh kesabaran. Yang kenyan tarikat. Hai punya tarikat kan jalan kan? Jalan. Kah. Berkata Al-Hasan Al-Fazzaz rahimahullah taala, dibina perkara ini, dibina gepeduk perkaranya, perkaranya tasawuf atas 3 perkara. Tasawuf, ilmu tasawuf itu pondasinya di atas 3. Nyamban, yang baru mungkin baru bereh, baru pah, baru sempurna. Dibina perkara ini yakni tasawuf atas 3 perkara, yaitu bahwa engkau tidak makan kecuali ketika lapar, dan engkau tidak tidur kecuali ketika tidak dapat menahannya, dan engkau tidak berbicara kecuali ketika darurah. Nyukunyo tasawuf. Artinya ngebina tasawuf. Menyemenan tapeduk tasawuf tu insyaallah kabareh, tinggal praktek yang lain-lain saja. Dah 3 macam. Yang pertama, tidak makan kecuali lapar. Berteduk karena kadu paju. Itanya paju hana du karena terjadwal mungkin. Apakah dilarang? Bukan. Biasalah hana si larang. Kan si larang aja. Cuma yang perlu pegang tasawuf agar supaya bereh yang ke laginya pembinaan di tidak makan kecuali karena lapar, tidak tidur kecuali karena tidak dapat menahan, taih memang karena kaperlei, pajuh memang karena kaperlei pajuh. Olehnya tidak berbicara kecuali karena darurah, pegahaba karena memang perlei. Kita yang tadi pithala dah semegah. Apakah teman dilarang? Hai hana si. Nyauna ini. Ataji kahana musti mandum yang hana jid pubutnya, mandum yang hana pudakeun, yang hana pubutnya hajit pubut. Gebegahnya kan giuteun, yang giuteunnya apakah mandum hajit pubut kengkeun. Kah. Dan itu didasari oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah hadis rupanya bersumber pada hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ma la ya'nihi. Artinya di antara kebaikan Islam seseorang bahwa dia meninggalkan suatu perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya. Termasuk tanda kebagusan Islam seseorang, tanda kebagusan, tanda god Islam yang nak bertanya, yaitu tak tinggalkan sesuatu yang hana bermanfaat ke katanya. Yang ke makan berlebihan, pegahaba yang berlebihan, tidur yang berlebihan, makan tidur, macam-macam dong. Yang berlebih-lebihannya karena faedah meninggalkannya yang masuk dalam kebagusan Islam seseorang. Dan kalen Islam yang nak jihad, agama yang nak jihad, yang meninggalkan berlebih-lebihan. Yang kagetnya, berarti meninggalkan berlebih-lebihan. Padahal bata lebihnya kadang-kadang halu sih, tapi ditinggalkan. Yang bagusnya keislamannya. Kak. Kejit takalan urung yang kasaleh-saleh, urung yang taat. Hai ulama-ulama tanya takalan.
menyo perle pegah ge pegah, kata tanya ge jawab, menyo hana perle hana ge pegah. Agaknya larut dalam zikir, dalam zikrullah, hana zikir lisan, zikir kalbu, zikir hati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gekele Nabi, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Kegetanyo sebenarnya untuk ngak kreh tulang teman-teman, artinya kengan tadeng menteng kebek rubah telemah tat nyansip padi-padi boh menteng. Yang benar ke bukan? Almate tak hana dua hana melimang boh pe. Anam tak tuditna dan habis hidayah pe. Nyamban. Jadi sebenarnya memang nyu baru tingkatan yang ngak mangat ged patai lagi ngak saban lagi yang gebegah ini. Ada segi makan gebegah. Nyu cukupkan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Maka jika tidak dapat juga, apabila han dapat sit, hansip padi-padi boh hasi lom, tubuh hutannya hai tadeng lom, tadeng tak semayang, tak baca Quran, tak berzikirnya kake, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Hanya bak segi makan ya kaya. Jadi seperleh untuk makanan, lang perut katanya, seperleh untuk minuman, seperleh untuk nafas. Kapuno baik laju-laju makanan nilai kelebut, minum hanapat hidup, nafas juga dapat hidup, kamkarat. Tapi bagi ya ini. Dan karena firman Allah juga Allah Ta'ala nepegah dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahi bainan nas. Surat An-Nisa ayat 114. Artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbisikan mereka kecuali orang yang menyuruh agar bersedekah atau menyuruh kepada perkara yang ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. Tidak ada ucapan kebaikan, perbisikan ucapan kebaikan kecuali itulah dengan cara getanya memerintahkan untuk saling bersedekah, saling memberi, untuk gemar bersedekahnya ucapan-ucapan yang baik. Olehnya menyuruh kepada ma'ruf, perintah kepada kebaikan-kebaikan. Yang kecil je hurung tak perintah aja untuk kebaikan, tapakat aja untuk kebaikan. Kan berarti mesti payah puput atau tanya you perintah aja wile untuk kebaikan. Atau mendamaikan di antara manusia yang bertikai, mendamaikan nyu gede pegah perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang baik. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadis Nabi nekun, dan tidaklah yang menelungkupkan dan tidaklah yang menelungkupkan manusia ke dalam api neraka atas wajah-wajah mereka itu melainkan hasil ucapan lidah-lidah mereka itu. Karena lidah dah sih, kan anak semayang. Karena lidahnya baik pegah yang kengkon, pegah yang salah-salah. Yang ke gara-gara lidah ke masuk dalam neraka. Bukan amar ma'ruf ini. Yang kenyan yang dipegah penuh. Putra yang gak dipegah, yaitu menyuruh agar bersedekah, menyuruh agar mengerjakan perkara yang ma'ruf, mendamaikan di antara manusia yang bertikai. Kemudian, karena lidahnya salah dalam berkata, nya adalah dapat membawa kepada neraka. Yang kejut. Untuk kebagusan Islam getanyo adalah kan hanya kita tinjau perbuatan saja, kan hanya getanyo perhatikan begat but teman-teman, begat tuto juga penting. Begat tuto nya baru gat iji agama yang nabak tanyo baru gat kan but manteng tu begat tuto tu juga begat, nya baru pah. Makanya hino ke bega yang tran manusia dalam neraka adalah diantaranya sebab lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka, lidah tukang fitnah, lidah tukang caci, tukang mengupat dan sebagainya. Tapi dia itu salat, dia itu zakat, dia itu baca Quran, tapi lidahnya menggelincirkan dia dalam neraka karena kejahatan. Dan umur manusia adalah modal yang dijadikan perdagangan. Umur getanyo yang dijuk oleh Allah Ta'ala itu sebagai modal. Nya umurnya kagak pegah umur nyan sebagai modal yang untuk tak pegat ke barang dagangan, dijadikan perdagangan. Nya kengan umurnya
Katanya nyan modal kan, modal perdagangan untuk tanak belau laba bejai, tanak belau manfaat yang iwau akhirat kan ya. Karena kan perlu modal. Yang katanya tak berniaga dan perniagaannya yang dijadikan perdagangan dan perniagaan. Jadi umum yang dijual oleh Allah Ta'ala sebagai modal. Cuma ladum tak peruga umumnya, ladum tak manfaat, sehingga dengan umumnya menghasilkan laba. Dengan umum yang dapat diisi dengan kebaikan, yang berarti umumnya adalah melaba. Yang mana ini? Tapi sebaliknya, dengan umum tersebut jauh daripada Allah Ta'ala, yang umumnya berarti ruga modal. Maka apabila dia sia-siakan pada perkara yang tidak berguna, dapat aku bahasanya. Maka apabila dia menyia-nyiakannya pada perkara yang tidak berguna, tabahumu, tak lalu tak habis humu, bak hana faedah. Walaupun kan haram milih, tapi hana faedah. Nyan adalah maka berarti dia telah membuang-buangnya pada perkara yang tidak mendatangkan hasil apa-apa. Berarti ji kai pakai umuji bak perkara-perkara yang hana berupa hasil apapun, sehingga hana faedah umur, sehingga rugo, sehingga tercela udip. Yang merupakan draw tu, tak pakai modal cik kana. Lagi kita tanya hijuk modal legop, pun modalnya tak berhabis, bat tamukat, ataupun dengan modalnya cara ngedapat tamukat mendapat laba. Nya menan. Kata baca tu, wa haqiqatun la usuluhu lil maqsidi wa musyahadatun nurut tajalli bin nijala biin jila menan boleh ya. Artinya hakikat itu adalah sampainya kepada tujuan dan menyaksikan cahaya tajalli Tuhan dengan jelas sekali. Nyo kagak hakikat teman. Nyan enan pembahasan buno penghabisan makna daripada tariqat. Menyo syariat ingat ju hukum-hukum Allah yang syariat. Nah yang wajib, nah yang sunnah, nah yang haram, nah yang makruh, yang gekun dengan syariat. Cuman cara pubut syariatnya, bak pubut, gecok berjalan dengan jalan wara, yang tarikat gekun, gecok yang ihtiyat, yang get. Baik tacok tanya yang lain, menan. Yang tarikat. Adapun hakikat, itu adalah sampainya kepada tujuan. Katrok bak tujuan, tak pubut lagi geyu. Yang menan tu. Dan dalam pubut tersebut hana melihat kepada baditna ukuran balasan daripada Allah Ta'ala, kiban yang dijuk oleh Allah. Hakikat adalah sampai kepada tujuan dan menyaksikan cahaya tajalli Tuhan. Katruk bak tujuan menyo hakikat. Sehingga tajalli jelas Allah Ta'ala dalam ingatan kita nyo. Sebab jelas ini kan lagi pandangan dengan mata ulai. Terasa hadir Allah dalam kehidupan kita nyo dan dalam ibadah kita nyo. Penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Maksudnya adalah bahwasanya hakikat itu adalah sampainya seorang salik. Mana salik? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kepada apa yang ditujunya, yaitu makrifah kepada Allah Ta'ala. Sampai kepada makrifah, sampai kepada mengenal Allah dan menyaksikan ataupun musyahadah cahaya tajalli Tuhan. Bahawa tegakkan cahaya tajalli Tuhan disaksikan liyati ke disaksikan liulai. Karena ulai yang saksikan tentu saja berbentuk cahaya lagi cahaya yang maklum bak pikiran katanya. Tapi ati yang saksikan nyo ke lagi nyan. Cuma dapat dirasakan hadir Allah tagai. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tajalli adalah sesuatu yang tersingkap di dalam hati berupa cahaya-cahaya yang gaib. Yang kalian menyuguhkan cahaya-cahaya yang gaib. Berarti katanya cahaya-cahaya yang gaib yang kenduh bersinar ini. Kenduh lagi sinar lampu, kenduh lagi nyan. Lagi contoh mana juga kenduh diterangi oleh cahaya ilmu. Getanya dalam mudib adalah sehingga tatu'ah pubut kebaikan-kebaikan karena ada diterangi oleh cahaya ilmu. Yang kenyan maksud cahaya ini. Kan hana dih cahaya mumpung bak tanya. Pakan tanya tatu'ah
lagi nyo cara terpubut nyo sah nyo anak karena na cahaya ilmi bak kita nyo. Karena cahaya itu ilmu itu bercahaya terang udip kita nyo karena ada cahaya ilmu nyo kena tekeun cahaya. Olehnya karena na cahaya iman bak kita nyo. Dengan na iman tersebut taturi Allah, ta yakin tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan menuju kepada akhirat yang semuanya kan karena ada iman. Cahaya iman nyo menokeh nyo yang kekeun hina yaitu tajalli makna yang kepegah hina tajalli sesuatu yang tersingkap di dalam hati berupa cahaya alam gaib yang gaib. Dan bisa juga dimaksudkan dengan tajalli di sini, makna tajalli hino yaitu al-mutajalli, yaitu orang yang bertajalli, yaitu Allah. Jadi tak maksudnya Allah, jelas Allah, deh Allah. Mana naju? Watata pubut ibadat deh Allah, surah kepada Allah, nyukunyo hakikat. Ya, kan hana pubut sebab ini. Kan berarti watata pubut ibadat kepada Allah Taala cuma hai kata pulang ba hakikat, tak serah juga Allah Taala ki banggato oleh Allah. Pubut hana itu salah. Kali kau berkah lihat oleh Hasan Basri. Bagaimana hakikat? Hakikat itu bukan tidak beramal, tetapi tidak memandang kepada balasan amal. Dia itu beramal, pulang kepada Allah. Kiban yang lagi Allah tentukan. Itanya waktu mumat bah hakikat katan pubut amal le, nyen hakikat salah. Karena waktu mumat bah hakikat Allahum kiban lagi ditentukan oleh Allah Taala lagi nyen aju, nyen salah. Salah bak cara mumat bah hakikat. Karena mumat hakikat itu bukan tidak beramal. Dan ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pada perbedaan antara syariat dan hakikat. Ini perbedaan syariat dengan hakikat, yaitu kiban kepegah bahwasanya syariat adalah perintah untuk selalu melazimi ubudiyah. Syariatnya perintah yang dengan perintah tersebut kitanya guyu lazimkan diri kitanya guyu ibadat dengan perintahnya yang syariat gekeun. Makanya kita dapat puno putra syariatnya. Hai syariatnya perintah-perintah Allah ke syariat. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad asauji perintah, asauji larangan, yang kenyan syariat. Hakikat adalah musyahadah kepada rububiyah Allah, yaitu memandang ketuhanan rububiyah dengan mata hati. Yang tapubutnya yang kitanya pandang hanya Allah, terserah kepada Allah, balasan ba Allah. Tanya ni ji, pun nilai syariat. Kata turi teh yang dipubut. Olehnya wate tapubut dengan segat-gat mungkin. Lagi dikek ke begah, yang tarikat. Syariat perintah, contoh tak pegah. Semayangnya pun, semayangnya syariat. Pubut semayangnya dengan lagi yang giyu dikek ke begah. Dengan penuh kesabaran, tak sempurnakan. Karena bak tapubutnya juga perlu kesabaran. Perlu kesempurnaan. Jadi pubut lagi geyu dengan segat-gat mungkin gekeun tarikan. Olehnya pujuk ba Allah kiban lagi yang ke hukum kera oleh Allah. Nyo gekeun hakikat berpulang kepada Allah Taala. Katro ba tujuan. Kan hana pubut kalian. Yang kerja ngak tro ba hakikat harus melewati jenjang syariat, tarikat baru hakikat. Itanya pelung laju ba hakikat, syariat tan tarikat tan katro ba hakikat. Nyo hakikat yang salah. Gekun tu hai long kalau mumat bah hakikat akibat cara mumat bah hakikat hai putra pubut malam kebaikan mandu mata Allah lum pulang ngaju ke Allah nyan hakikat salah. Karena hantruk bak tujuan, karena hakikat itu tujuan, melainkan harus tempuh jalan nilai. Jalan mengatur bak tujuan itulah syariat, tarikat baru truk kedih bak hakikat. Maka gebegah tihino hakikat musyahadah kepada rububiyah Allah, yaitu memandang ketuhanan rububiyah dengan mata hati. Yang tapubutnya berserah kepada Allah Ta'ala kiban yang lagi dibalas oleh Allah Ta'ala. Tak lagi yang pujuk ba Allah Ta'ala yang sesungguhnya kiban lagi yang dimaksud kedra oleh Allah yang kelaginya. Tentu saja setelah berusaha tayubuh nilai ba Allah tanya macam pujuk tayubuh nilai ba Allah tentu setelah berusaha lewat syariat dan tarikat ilai. Tarikat sebab jalan pubut, cara pubut. Syariat hukum syariat, tarikat cara tapubut, jalan bak tapubut, hakikat pujuk juga Allah Taala. Berserah setelah kita kerjakan. Yang kejut ingat aja manteng, momen bak hakikat itu bukan meninggalkan amal, tetapi meninggalkan melihat balasan amal. Ini kenyan yang sesungguhnya hakikat. Kan berarti hanjit harap fahala habis salah. Nyenkah
nyusang kaji eno menteng et matanyo manarama durran ya hinan tanda. Memang ilikak kali gepejih tiga silapi getamsilkan karena lagi tanya mencari mutiara di dasar laut, mencari mutiara di dasar laut. Kapal itu apa kapalnya? Untuk mencari mutiara akan butuh kepada kapal. Cuman kapalnya hotaba, kapalnya harus berjalan di dalam laut. Yang tanam tu baru merempek. Kapal pakai kapal selam ke dalam lautan. Jadi menyamanan kapalnya akan jalan kan, pudakeun kapalnya syariat. Kapal syariat. Lautnya tarikat jalan. Mutiara di dasar laut. Cuman mutabluh mukapai letan. Alia mutabluh dalam laut. Gimana cara merempek mutiara di dasar laut? Ini kata hakikat yang tujuan untuk mendapatkan mutiara. Yang tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Waktu untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ikunya hakikat berpulang kepada Allah Ta'ala. Tentu harus tempuh lewat syariat. Yang kejut sedaat, sesaleh manusia, menyo manusianya hai mumat bak syarikat, bak tarikat, bak syariat, nya hana salehnya. Hana saleh lian, kemana urung saleh je. Atau panina urung yang saleh dalam dunianya kecuali Nabi Muhammad. Pajankah ketinggal syariat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kau urung yang mumat bak hakikat dengan sesungguhnya mumat. Tetapi syariat hantam pernah ketinggalkan. Bahkan menyusalat malam sampai bengkak kaki-kakinya. Apa saya tiap pegah tanya utama mumat berhakikat, kah hana semayang li, kah hana nyuli, hana jihli, pakan karena kata mumat berhakikat, rupanya salah mumat. Gimana pertanyaan? Hana? Ya hana kajit, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad.